Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Geikutsu Kishisama berdasarkan light novel. Sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya, Party Ars telah menyelamatkan Natone dan Yahna dari monster, kemudian membawa mereka ke pengungsian. Setelah itu, Party Ars diperintahkan Dylan untuk kembali ke kota untuk melakukan pembersihan undead. Pembersihan undead bisa diselesaikan dengan cepat oleh Party Ars. Itu semua berkat penciuman dari Ponta. Bahkan Chiyome yang memiliki penciuman yang tajam sebagai orang gunung tidak bisa mengetahui keberadaan undead, meskipun dia bisa mencium kontaminasi kematian. Party Ars sekarang mengobrol. Ars bilang dia khawatir tidak bisa meneruskan untuk melakukan pembersihan undead, mengingat ibu kota terlalu besar. Ariane bilang apa yang Ars katakan itu memang benar. Apalagi mereka kemungkinan akan dipanggil untuk menjadi perwakilan sebagai klan Genshin dan elf dari Kanada Forest. Pembicaraan tentang pelaksanaan perjanjian antara negara mereka. Ars jadi tak bersemangat. Ars benar-benar tidak tertarik pada hal-hal seperti itu. Tapi Ariane bilang Ars akan menjadi perwakilan yang hebat untuk Kanada. Semua orang tahu betapa kuatnya Ars sekarang. Keberadaan Ars akan membuat manusia tidak bakal macam-macam dengan para elf lagi. Ars memiliki kekuatan setara dengan Dragon Lord. Perkataan Ariane membuat Ars tidak bisa lagi menolak. Ars rasa ada gunanya dia berada di sana. Setelah obrolan selesai, Party Ars pergi ke katedral. Mereka berencana bakal mencari informasi tentang kardinal yang tersisa. Mengingat jumlah kardinal ada 7 orang, sementara 5 sudah dikalahkan. Jadi tinggal 2 lagi yang belum dikalahkan. Party Ars telah mencari keberadaan mereka di berbagai tempat bangunan gereja yang ada di ibu kota. Namun tidak satupun dari mereka ditemukan. Ars berpikir para kardinal kemungkinan telah melarikan diri dari ibu kota setelah tahu Paus dikalahkan. Party Ars sekarang berada di katedral. Pemeriksaan pun dilakukan. Katedral cukup luas jadi bakal sedikit sulit bagi Party Ars untuk menemukan informasi. Apalagi Paus tidak bakal menyembunyikan sebuah informasi di tempat yang mudah diketahui oleh orang lain. Party Ars mulai mencari di belakang. Di bagian belakang tempat suci ada 2 pintu. Satu di kedua sisi dan di belakang setiap pintu ketiga yang mengarah ke 2 lorong sempit dan panjang. Party Ars mengambil yang kiri. Party Ars melanjutkan sampai mereka mencapai titik di mana kedua lorong bertemu dan lorong itu sedikit melebar. Bagian katedral ini didekorasi dengan berbagai perlengkapan suci, memorabilia, dan karya seni religius, meskipun tidak ada yang memberi petunjuk kemana para kardinal pergi. Party Ars melanjutkan pencarian menuju ke bagian belakang gedung di lantai 4. Tepatnya itu berbeda dari sebelumnya. Di dalamnya penuh dengan rak-rak buku sihir dan juga ada beberapa item sihir. Ariane memeriksa beberapa buku dari rak. Buku-buku itu tidak jauh berbeda dari yang lain yang pernah Ariane temui. Ponta mengendus-ngendus perkamen yang ada di atas meja, mencoba untuk mencari petunjuk. Sementara Chiyome mengintai sekeliling ruangan dengan setengah berjongkok. Beberapa saat kemudian, Chiyome mendorong rak buku di sebelahnya yang bergeser ke samping, menampakkan kotak logam yang tertanam di dinding. Kotak perangkas itu cukup besar.
kira-kira setinggi Chiyome. Tapi brankas itu terkunci. Ars mencoba untuk membukanya dengan secara paksa, tapi Chiyome menghentikan rencana Ars. Chiyome bilang membuka brankas bukanlah hal yang sulit baginya. Chiyome membuka brankas itu dengan mudah memakai 2 pin sempit. Ars dan Ariane bertepuk tangan. Mereka berdua memuji Chiyome. Apa yang dilakukannya sangat luar biasa. Jika itu Ariane, dia hanya berpikir mencoba melelehkannya dengan api. Telinga kucing Chiyome berkedut di atas kepalanya, dan ekornya bergoyang penuh semangat. Chiyome bilang baginya itu hal biasa, sebab hampir semua para klan Genshin bisa melakukannya. Chiyome menyuruh untuk melihat isi brankas. Chiyome tidak menunjukkan emosi sama sekali, tapi sebenarnya dia senang jika dipuji. Pintu brankas pun dibuka. Di dalam brankas terdapat emas tak terhitung jumlahnya dan berbagai harta berharga lainnya. Ariane merasa kecewa. Tidak ada satupun dari harta itu yang akan berguna untuk melacak para kardinal. Tapi Ars menyarankan untuk membawa emas itu. Ariane heran dengan saran Ars, padahal Ars sudah banyak uang di desa. Ariane bertanya Ars bakal gunakan uang itu untuk apa. Ars bilang uang itu bukan untuknya, tapi uang itu bakal dikasih ke Dylan agar dibagikan ke pengungsi, dan setidaknya uang itu bisa membantu mereka untuk bangkit kembali, entah itu buat bangun ibu kota atau buat beli apapun untuk menetap di tempat lain. Tidak hanya itu saja, uang itu bakal juga sangat berguna untuk pemulihan pasukan manusia dari kerajaan Salma dan Nohzan. Sekarang Ariane baru mengerti. Selagi Ariane dan Ars mengobrol, Chiyome terus menggerok emas di brankas. Chiyome menemukan sebuah kantong berisi bola kristal. Chiyome memberikannya pada Ariane. Kristal itu bukanlah kristal biasa. Di dalam kristal tersimpan mana sihir yang besar. Tapi Ariane belum tahu kristal itu digunakan untuk apa. Ariane nyaranin membawanya kembali untuk ditunjukkan kepada seseorang yang lebih tahu. Partiars pun segera memasukkan semua emas ke dalam karung. Setelah selesai, mereka pun kembali ke kampung pengungsian. Sesampai di pengungsian, Chiyome segera pergi mencari Goemon. Ariane dan Ars membawa emas ke tenda besar di tengah kamp, tempat di mana semua orang berpengaruh berkumpul. Begitu masuk, mereka meletakkan tas di depan Dylan. Setelah dijelaskan uang itu untuk apa, Dylan mengambil tas berisikan bola kristal. Tapi Dylan juga tidak tahu apa gunanya. Dylan akan memberikannya kepada tetua di Mapal dan meminta para ahli untuk menganalisa batu kristal tersebut. Dylan memasukkan bola kristal kembali ke sarungnya. Setelah itu, Dylan meminta Ars buat mengantarnya kembali ke Sauria. Perwakilan dari kerajaan manusia, orang pegunungan, dan F akan berkumpul untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Dylan ingin Ars juga berada di sana. Ars mengangguk meskipun Ars sedikit tidak bersemangat. Tapi mengingat Dylan sudah melakukan banyak hal untuknya, makanya Ars tidak bisa menolak. Obrolan pun selesai. Ars dan Ariane pergi meninggalkan tenda. Keesokan paginya, Ars bersantai dan berendam di pemandian air panas yang ada di Lorkrone. Tentunya air itu dapat mengubah Ars ke bentuk elfnya. Tidak hanya itu, emosi yang selama ini tidak dirasakan dalam wujud tengkorak bisa dirasakan dalam wujud elfnya. Ars memikirkan apa yang bakal terjadi pada dua gadis bersaudara yang pernah diselamatkannya. Semakin Ars memikirkannya, nafasnya semakin sesak.
Tak lama Ponta melompat ke kepala Ars. Ponta mencoba memberikan sesuatu pada Ars. Ternyata Ponta mencoba ngasih tahu bahwa Aryane berdiri di pintu masuk. Ars yang tak memakai pakaian apapun langsung berdiri untuk menyapa Aryane. Hal itu sontak membuat Aryane mengalihkan pandangannya dan melarang Ars untuk tidak perlu membuat Aryane melihatnya seperti itu. Aryane wajahnya memerah. Ars langsung menyadarinya dan kembali menunduk ke dalam air. Ars meminta maaf pada Aryane dan bertanya apa yang membawa Aryane datang ke tempatnya. Aryane memberitahu bahwa Chiyome ingin pergi memeriksa desa barunya. Jadi sudah waktunya sarapan dan pergi ke sana. Desa baru Klengensin berada di sebelah timur kuil Lorkrot. Ars juga berencana bakal meminta bantuan pada tukang-tukang Klengensin untuk bisa merenovasi kuilnya. Sebab tidak mungkin bagi Ars terus-terusan menumpang di rumah Aryane. Tapi Ars juga tidak mau mengganggu mereka waktu mereka dalam membangun desa. Jadi Ars bakal meminta mereka untuk membantunya ketika waktu mereka yang lagi kosong. Setelah Ars, Aryane, dan Chiyome sarapan, mereka pun berteleport ke desa baru Chiyome yang masih dalam pembangunan di dekat danau bawah kaki gunung Furyu. Ars bisa melihat pembangunan desa sudah mulai sedikit berkembang dari waktu pertama dia datang ke sini. Ars berpikir meskipun para elf dan orang gunung telah membuat perjanjian damai sebelumnya dengan para manusia, tidak akan bisa menumbuhkan kepercayaan dalam waktu singkat. Jadi, para orang gunung membangun desa di tempat yang tidak mungkin diinjak oleh manusia. Sebab tempat ini dihuni oleh naga besar. Namun berbeda dengan dewa naga seperti Vili dan Rote. Melainkan naga itu tampak seperti katak bermata empat yang mengerikan. Berdiri sekitar 10 hingga 20 meter. Dengan cangkang di punggungnya yang terbuat dari batu dan ekor panjang berujung lonjong. Naga itu juga pernah dikalahkan oleh Pita dan Rose, Chiyome, dan Goemon saat pertama sekali datang ke kampung baru mereka. Party Ars pun menuju ke pintu masuk desa. Di pintu masuk mereka disambut oleh Pita dan Rose. Mereka pun mengobrol. Intinya yang mereka obrolkan tentang beberapa monster seperti naga besar sesekali datang ke danau. Pita dan Rose memandu Party Ars berkeliling melihat tukang yang lagi sibuk bekerja. Tentunya mereka sambil mengobrol. Tapi karena obrolan ini tidak terlalu penting, jadi admin skip saja, oke? Tak lama mereka mengobrol, seseorang pria manusia serigala datang mendekat ke arah Pita. Pria serigala itu memberitahu Pita bahwa kelompok yang ditugaskan untuk memancing di danau belum juga kembali. Bahkan mereka sudah diingatkan untuk kembali pada siang hari. Dan sampai hari ini belum juga kembali. Pita menanyakan siapa yang memimpin kelompok memancing itu. Dan diketahuilah ternyata yang memimpin adalah Gin. Rose menoleh ke belakang dan menatap ke langit. Bagi Rose, Gin sudah dianggapnya seperti adik sendiri. Jadi dia sedikit khawatir. Pita bilang Gin adalah tipe orang yang ingin tahu. Tapi sayangnya tidak ada yang terlalu menarik di danau. Jadi Pita menyarankan untuk pergi menyelamatkan mereka. Sebab tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam danau. Chiyome mengajukan diri untuk membantu juga. Ars juga mengajukan diri. Tapi Chiyome menolaknya. Sebab dia merasa tidak nyaman jika Ars terus-terusan membantunya. Chiyome ingin dia dan rekan-rekannya yang mengurus penyelamatan. Pita dan Rose sama-sama mengangguk setuju dengan Chiyome.
Ars pikir dia harus memberikan semacam syarat pada kesepakatan agar mereka mengizinkannya membantu. Ars bilang dia punya sihir teleportasi, jadi dia bisa dengan mudah membawa Chiome kembali ke desa setelah menemukan orang hilang. Tapi sebagai gantinya, Ars ingin meminjam satu tukang kayu sebagai pembayaran. Pita tertawa mendengar permintaan dari Ars. Pita pun jadi setuju, sementara Chiome membungkuk pada Ars dan berterima kasih padanya. Chiome dengan cepat pergi ke danau. Ars menangkap tatapan Ariane. Dia tetap diam selama seluruh percakapan, meskipun dari cara pipinya mengembung. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dia katakan. Ars bertanya apakah Ariane bakal ikut. Ariane bilang tentu saja dia ikut. Ars bertanya lagi kenapa Ariane terlihat sangat kesal. Tapi Ariane dengan nada kesal bilang itu bukan urusan Ars dan menyikunya dari samping. Ars berpikir Ariane kesal karena Ars selalu mendahuluinya untuk menawarkan bantuan. Ars bilang dia hanya ingin membantu Chiome. Jika ada hal lain bisa dibicarakan nanti. Ars tegaskan untuk fokus terlebih dahulu mencari orang hilang. Ariane bilang bukan itu, tapi setelah mengatakannya, Ariane berjalan mengejar Chiome. Tingkah Ariane membuat Ars jadi bingung. Tapi Ponta mendesak Ars untuk pergi mengikuti Ariane segera. Setiba di danau, Ariane, Chiome, dan Ars menggunakan sebuah perahu dan mulai mencari di sekitar danau. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Gen. Ars teringat dengan perkataan Pita bahwa Gen tipe orang yang ingin tahu. Jadi Ars pikir kemungkinan Gen pergi ke sesuatu tempat yang menantang adrenalin mudanya. Ars mendayung perahu dan mengarahkannya ke tempat yang ingin dia tuju. Ariane curiga Ars mengarahkan perahu ke Gunung Furyu. Ars bilang tempat itu belum pernah dikunjungi siapapun. Tempat yang menginspirasi imajinasi dan tempat yang kemungkinan Gen kunjungi. Chiome bilang Gunung Furyu adalah tempat yang berbahaya, jadi butuh persiapan datang ke sana. Oh ya guys, Gunung Furyu ini adalah gunung yang sangat tinggi dan di atas puncak gunung ditutupi oleh salju yang sangat dingin. Juga terdapat berbagai monster yang berbahaya. Jadi, jika datang ke sana sama saja mengantarkan kematian. Partias pun tiba di Gunung Furyu, tapi tidak ada pantai untuk mendaratkan kapal mereka, melainkan terdapat tebing yang tinggi. Ars bisa saja menggunakan langkah dimensi untuk menuju ke atas, tapi Ars bingung kemana Gen itu pergi. Tidak mungkin Gen naik ke atas dan meninggalkan perahunya. Jadi Ars pikir kemungkinan ada tempat yang bisa mendaratkan perahu. Ars pun memutuskan untuk mencari pantai dengan menelusuri tebing pakai perahu. Beberapa saat party Ars menelusuri tebing, tiba-tiba perahu Ars berbelok sendiri. Setelah dikasih tahu Chiome, ternyata ada sebuah goa yang besar di depan party Ars. Ars semakin yakin Gen kemungkinan besar telah masuk ke dalam goa itu. Ars berencana bakal masuk ke goa. Tapi Ariane bilang jika masuk ke dalam goa, mereka harus membawa alat penerang dan menyarankan untuk kembali terlebih dahulu. Ars kemudian mengeluarkan alat penerang. Ars bilang dia sudah menyiapkan semuanya, hal yang dibutuhkan untuk berpetualang. Ariane malah tidak senang. Ariane bertanya untuk apa Ars membawa hal-hal seperti itu. Namun, pertanyaan Ariane ditimpal oleh Chiome. Chiome bilang apakah ini sangat buruk. Berkat Ars, tidak ada waktu yang terbuang. Apalagi goa adalah tempat yang sangat memungkinkan orang hilang. Jadi, Chiome tidak ingin mengabaikannya. Ariane pun hanya bisa mengalah. Intinya, Ars menyerahkan penerangan kepada Ariane dan terus mendayung ke dalam goa.
Semakin jauh masuk ke dalam goa, maka semakin goa itu dipenuhi kegelapan. Bahkan penerangan yang Ars bawa hanya bisa menerangi di sekitar kapal. Beberapa saat kemudian di depan mereka melihat lebih banyak titik-titik yang berkedip-kedip. Ternyata itu adalah lampu kristal. Tak lama di depan mereka juga terdapat pantai. Intinya ini adalah pantai di dalam goa. Setelah cukup dekat dengan pantai, Ponta terjun dari perahu dan menuju daratan. Ketika perahu telah mendarat di pantai, Ariane dan Chiome yang pertama sekali turun dari perahu dan mengejar Ponta. Ketika melihat sekitar pantai, ternyata ada sebuah terowongan kecil dan juga ada bekas-bekas kayu bakar. Partias menjadi yakin bahwa yang membuat ini adalah Gen. Apalagi Chiome bisa melihat ada jejak telapak kaki. House memutuskan untuk kembali ke camp Genshin agar bisa melaporkan hasil pencarian Gen kepada Pita dan Rose. Tentunya memakai sihir teleportasi. Sementara Chiome dan Ariane menunggu di pantai goa. Setelah setengah jam, Ars pun kembali ke goa. Ariane melihat Ars kembali dengan membawa tas perkemahannya. Ars pun jelaskan saat memberikan laporan pada Pita dan Rose, dia menyadari bahwa itu sudah sangat terlambat. Karena pencarian tidak bisa dilanjutkan hari ini sampai besok. Jadi Ars memutuskan kembali ke Lalatoya dan meminta Glenis menyiapkan perlengkapan kemah. Ariane bilang dia tidak keberatan untuk melanjutkan pencarian hari ini. Tapi bagi Ariane, berkemah tidak masuk akal. Sebab Ars bisa saja memindahkan party Ars kembali ke desa malam ini. Ars jelaskan alasan dia memutuskan berkemah. Ars bilang ada kemungkinan Gen akan kembali ke sini untuk istirahat jika mereka tidak tersesat. Ariane pun mengerti. Sebenarnya itu hanyalah alasan Ars saja. Ars hanya ingin menikmati sensasi berpetualang yang didapat dengan berkemah di tepi danau bawah tanah. Ariane masih meragukan ide Ars untuk berkemah. Ariane merasa ini hanyalah akal-akalan Ars saja yang ingin berkemah. Tapi setelah Ars jelaskan dan meminta pendapat Chiome yang juga setuju, Ariane pun mengalah. Tatapan Ars kembali tertuju pada Ariane yang kemungkinan baginya tidak terlalu suka untuk berkemah. Ars bilang jika Ariane tidak nyaman, dia bisa saja mengantarkannya kembali ke desa dan menyerahkan tugas berjaga kepadanya dan Chiome. Saran Ars menambah kekesalan Ariane. Ariane bilang dia tidak bisa meninggalkan Chiome sendirian di sini, jadi dia memutuskan akan ikut. Ariane menarik tas dari Ars dan membukanya. Ariane bertanya kenapa Ars membawa banyak makanan. Ars jelaskan karena udaranya terlalu dingin di sini, jadi dia bakal mencoba untuk memakan sesuatu yang hangat dan dia yang akan memasak untuk Ariane dan Chiome. Ars pun mulai memasak, sementara Ariane memperhatikan Ars memasak. Ars menyadari sudah lama dia tidak melihat Chiome dan menanyakannya pada Ariane. Ariane bilang Chiome mau menjelajahi goa lebih dalam. Ars dan Ariane lanjut mengobrol. Ariane bilang jika pembangunan desa Genshin berlanjut, Chiome bisa datang ke goa untuk melepaskan beban. Ars menatap Ariane dengan bingung. Ariane jelaskan setelah seluruh bencana Hill berakhir, maka berpergian dengan Chiome juga bakal selesai. Semuanya tampak menyedihkan. Intinya mengingat Chiome tinggal di Gunung Furyu, sedangkan Ariane tinggal di Great Canada Forest yang jarak antar tempat mereka sangat jauh. Jadi bagi Ariane dia tidak bakal bisa lagi bertemu Chiome. Apalagi sudah banyak yang dilalui Ariane dan Chiome bersama-sama, hingga sangat menyedihkan baginya jika adanya perpisahan. Ars bilang tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Ars bisa saja teleportasi kemanapun yang Ariane dan Chiome mau.
Bukannya senang, Aryane malah tambah kesal. Aryane bilang itu hanya menambah hutang budinya pada Ars. Aryane ingin juga bisa teleportasi. Aryane meminta Ars untuk mengajarinya sihir teleportasi. Ars bilang bersedia mengajarkan Aryane, tapi Ars tidak tahu apakah itu sesuatu yang bisa diajarkan. Ars jelaskan dia hanya mengumpulkan sihir, kemudian memutuskan untuk berteleportasi. Bagi Ars, berteleportasi seperti membuka pintu. Aryane meratapi nasibnya. Aryane mungkin tidak bisa melakukan hal seperti itu. Sementara Aryane meratapi nasibnya, Ars melihat Chiyome mendekat dari sebuah gua di kejauhan. Chiyome kemudian duduk di dekat Aryane. Ia menjatuhkan diri dan menariknya mendekat untuk mengeluh tentang percakapannya dengan Ars. Singkatnya, mereka pun makan bersama. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.